Kemudian salam dan salam pada yang kita dibesarkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita hormati Mas Pembina Sekretariat Pimpinan, Alhamdulillah. Terima kasih Rizky tahu itu yang tawa ya. Pimpinan Ibu Minggu depan hilang ya. PNM. Diam-diam hilang. Seterusnya Ananda yang berbahagia. Halo, apa kabar Ananda semua? Sehat? Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. SMK? Bisa. SMK? SMK Negeri 4? Bisa. Siapa aku? Ya, siapa aku? Kencang. Siapa aku? Lemah. Siapa aku? Ya, untuk kita semua. Baik, kemudian, nah ini di fase F, ya, fase F semester 3 Enmas di kelas 12 ya kalau untuk kurikulum teologi apa? Ya. Baik, nah baik Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran seperti biasa, ya Bapak Ibu sudah mahir nih. Kalau saya memang baru ngajar nih Pak Nasro, baru ya kurikulum Merdeka ini baru sekarang nih, ya. Ada capaian pembelajaran, ya, ada rencana pembelajaran, capaian pembelajaran, penyusunan ATP dan pengembangan perencanaan pembelajaran. Nah, tim Bapak Ibu nanti materi ini akan diberikan. Di rencana pembelajaran itu meliputi ruang lingkup satuan pendidikan, ada silabus, ya. Kemudian ruang lingkup kelas ada RPP. Ya, kalau sekarang namanya modul ajar. Tapi ada juga yang masih boleh menggunakan RPP. Ya. Kemudian dalam ruang lingkup satuan pendidikan ada perumusan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang mengarahkan pada dalam merencanakan bagaimana mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan agar seluruh capaian pembelajaran dicapai secara sistematis, konsisten dan terukur. Nah, ini tim Bapak Ibu sudah ya berulang-ulang kali kita pada bakal pemahaman. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja seperti biasa. Di capaian ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Betul ya? Di PKK gitu juga ya? Betul, Bapak Ibu yang ngajar PKK, capaian pelajaran sudah ditetapkan ya? Nah, artinya kita tidak bisa berubah. Ya, ranah kita ini ada di penyusunan TP dan ATP dan pengembangan perencanaan pembelajaran pembelajaran. Nah, ini yang menjadi ranah. Baik Bapak Ibu, lanjutkan. Nah, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dalam mapel PKK? Mungkin sama juga dengan mapel yang lain. Itu berhubungan dengan pengembangan diri tentang apa yang dipelajari peserta didik dari kata-kata kunci ditemukan setelah menganalisis. Kemudian ini mungkin secara umum ya, Bapak Ibu nanti bisa sama-sama kita bedah masing-masing ya. CP dari mapel kita ya. Kalau untuk PKK tentu khusus mapel PKK. Dan dari mapel tujuan yang lain juga. Baik, nah catatan penting pada perumusan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan SMK, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dapat disusun bersama dengan mitra dunia kerja. Nah, maka pada hari ini Bapak Ibu Anda semua ya, kita bersama-sama dengan mitra dunia kerja kita untuk TKP. Jadi dari masing-masing Melayu.com ya, ini selalu bersama. Kita sudah susun, kalau dulu kemarin juga pernah menyusun penyelarasan kurikulum, ya, penyelarasan kurikulum antara SMK 4 dengan Melayu.com. Nah, dari hasil penyelesaian itu nanti sebelum kita ajarkan kepada siswa, akan kita rumuskan dulu tujuan pembelajaran apa yang akan kita sampaikan, yang akan kita sajikan dan yang akan siswa dapatkan pada proses pembelajaran. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu, nah, mapel pembelajaran proyek kreatif kewirausahaan itu ada dua elemen. Ya. Elemen yang pertama adalah kegiatan produksi, elemen kedua adalah kewirausahaan. Nah, kemudian capaian pembelajaran ini terlalu kecil ya. Jadi capaian pembelajaran sudah disediakan, capaian pembelajaran untuk elemen kewirausahaan dan kegiatan produksi sudah disediakan. Nah, di sana kita merumuskan ini tujuan pembelajaran. Ini ada
15 kalau nggak salah ya, ada 14 atau 15 tujuan pembelajaran yang dirumuskan dari kegiatan produksi, dan ada 15 ya, 14 atau 15 nih yang dirumuskan dari tujuan pembelajaran dari elemen kewirausahaan. Jadi Bapak Ibu, ini kayaknya sudah baik ya, karena di sana juga kita dipanggil beberapa mitra Nudi untuk merumuskan tujuan ini. Tujuan ini boleh kita pakai. Ya, saya rencananya menggunakan yang ini untuk kelas 11 dari AP dan juga kelas 12 itu dicatat, kamu bisa ya. Jadi tujuan pembelajaran sudah disediakan. Tinggal kita bagaimana mengatur alur tujuan pembelajarannya, gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi Ananda akan mendapatkan bagaimana membuat produk dan bagaimana memasarkan, plus mendapatkan jiwa pemahaman tentang jiwa kewirausahaan. Gitu. Ya. Jadi Mapel PKK ini selain daripada mengajarkan kompetensi siswa, di elemen kedua yaitu kewirausahaan juga mengajarkan bagaimana menanamkan jiwa kewirausahaan kepada siswa. Makanya Anda terlibat pada hari ini. Oke ya? Udah belajar belum nih? Ya? Udah tahu apa itu wirausaha, kewirausahaan, pengusaha? Ya? Nah, apa itu wirausaha misalnya? Apa itu pengusaha? Kalau Pak Endro ini pengusaha nih. Ya? Kalau Ibu Del, apakah pengusaha atau wirausaha nih? Dua-duanya. Kalau Pak Amir, pengusaha atau wirausaha? Wirausaha tidak ada. Ya, jadi Ananda, Pak, saya sudah sedikit ya, supaya paham bahwa di SMK itu nanti lulusannya, outputnya ada 3. BMW yang cukup familiar itu BMW. Bekerja, melanjutkan, dan berwira. Ya, bekerja, melanjutkan, berwirausaha. Jadi siswa SMK itu nggak semuanya berwirausaha, enggak. Karena ada 2, melanjutkan iya dan bekerja ya. Mau jadi pengusaha harus punya jiwa wirausaha. Pertanyaan, apakah siswa seorang wirausaha? Iya. Tepuk tangan dulu semua. Ya. Ananda, untuk bekerja itu, bukan berarti pada saat bekerja kita ini bukan tidak memiliki jiwa seorang wirausaha, maka harus dipahami secara umum dulu. Ya, harus dipahami secara umum. Kalau pengusaha itu pasti seorang wirausaha, pasti. Tapi seorang wirausaha belum tentu menjadi pengusaha. Maka apakah itu wirausaha? Apa itu pengusaha? Apa itu wirausaha, pengusaha, dan apa itu kewirausahaan? Sudah dipahami. Jadi saya sampaikan secara umum bahwa setiap orang yang ingin maju dalam hidupnya, maka dia memiliki jiwa wirausaha. Pak Endro ini, kalau dia tidak ada ingin majunya, nggak jadi nih. Mungkin dia bekerja di PT Percetakan. Tapi karena dia punya ingin maju, ingin lebih baik, ya. Nah, kita ambil pengertian wirausaha adalah wirausaha seorang yang ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan juga orang lain. Jadi jangan kira bahwa yang jual kue itu bukan seorang pengusaha, cuma pengusaha kecil bagi dirinya dan bagi orang lain. Syukur kalau bisa bagi orang, tapi paling tidak bagi dirinya sendiri. Dan di situ ada keinginan untuk maju. Nah, kalau keinginan untuk maju ini bersifat umum, maka kalau di kelas saya katakan, apakah atlet itu seorang wirausaha? Apakah atlet itu seorang wirausaha? Iya. Sehingga nanti mapel PKK ini juga ada sinkron antar mapel yang ada di SMK, sinkron antar jurusan, dan ya sinkron antar dunia usaha dan industri. Ya, ini kemudian ada tahapannya bisa kita pelajari sama-sama. Ini ATP-nya Bapak Ibu. Ada contoh yang diberikan tapi membuat produk peralatan elektronik sederhana. Ya, membuat peralatan elektronik sederhana. Nah, maunya saya maunya kemarin itu contoh lah yang Sore Cafe gitu ya, atau yang berbuat kita, tapi kayaknya dia beda dari itu. Nah, ini nanti kita perlu hitung sama-sama. Jadi ini sudah cantik sekali. ATP-nya sudah kita susun di sana. Sudah disusun, tinggal kita ngajar aja lagi. Tinggal menentukan materinya seperti apa,
kemudian jamnya seperti apa. Udah jadi kan? Tak perlu banyak ngajar tuh, kasih siswa dia sudah tahu. Sekian ini, sekian jam, sekian materinya. Tinggal berperan seperti itu. Terima kasih. Ya, ini sudah disediakan, baik Bapak Ibu. Ya, jadi ini untuk elektronik semester 3 sudah semua nih. Mulai dari elemen 1 dan elemen 2. Jadi ATP-nya itu tinggal mengikuti alur itu saja. Sudah disediakan. Ya. Tapi tentu juga Bapak Ibu sudah punya juga ya. Kalau saya mungkin masih minta juga kemarin dengan Pak Hendi, mana Pak Hendi? Masih Pak Hendi ya. Karena ya baru pertama kali juga saya. Kita mau repot juga Pak Hendi. Ada di sini tuh. Sampai baru sama-sama kita pelajari. Ternyata dengan yang begini lebih mudah. Ya, kita nanti boleh nih sama-sama yuk kita susun yuk untuk misalnya kalau yang di kompetensi itu ada berapa guru yang mengajarkan kita susun. Kita susun juga jadwalnya, jamnya, materinya. Kan materinya sudah ada nih. Misalnya ini sudah membuat desain. Nah, itu berapa jam mau kita ajarkan? Apakah perlu kita ajarkan semua atau enggak? Boleh juga. Apakah anak cukup membaca saja atau bisa materi saja? Itulah yang dikatakan dengan pembelajaran dengan materi yang esensial. Tidak semua diajarkan. Kalau semua diajarkan nggak cukup 180 jam itu untuk 2 semester atau 80 menit untuk 4 bulan selama. Baik, ini Bapak Ibu ya sama ya. Gitu ya. Jadi ada beberapa nih semua untuk 5 semester selesai. Tapi ini adalah bentuk peralatan elektronik ya. Jadi kita nanti harus sesuaikan dengan kompetensi keahlian yang ada. Nah, rencana pembelajaran Bapak Ibu ini saya pikir sudah punya semua lah ya. Nah, ini bagaimana penyusunannya ya sama. Nah, mungkin ini selalu digadangkan adalah pembelajaran melakukan diferensiasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sampai sini ya. Modul ajar ini modul ajar yang lengkap. Ya, modul ajar yang lengkap. Kalau yang sederhana hanya ada berapa komponen ya? Identitas Kalau nih. Identitas, tujuan kegiatan ya, asesmen. Nah, asesmen terakhir ya, tempat. Baik, tata siapa ini saya pikir sudah oke. Baik, Bapak Ibu semua ya, mungkin itu yang bisa saya berbagi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada tanya jawab, ya, karena di materi saya ya. Insyaallah nanti. Nah, untuk guru-guru PKK yang kita bisa saling berdiskusi dalam kelompok guru-guru PKK untuk lebih lanjut. Itu saja ya. Ada tanya? Iya. Dalam hal ini kan kami diundang nih untuk hadir. Terus peran kami sebagai guru mata pelajaran dalam pelatihan ini seperti apa? Baik Bapak Ibu, untuk sekarang ini ada beberapa mapel yang mapel umum. Nah, termasuk PKK ini mapel umum Bapak Ibu ya. Mapel umum C3 tapi mapel umum. Ya. Nah, maka rekan-rekan yang ngajar PKK khusus, saran saya jangan hanya mapel PKK saja, tapi tambah yang punya ini, ya, yang punya skema atau SKKND. Karena yang ini yang akan dipanggil untuk upskilling. Kalau PKK nggak bisa. Kalau saya daftar upskilling itu Anda bukan guru produktif, tapi saya C3. Nah gitu ya, nah gitu nanti. Karena mapel umum juga lah, PKK di mapel umum, saya mapel umum sertifikasi kewirausahaan, maka saya ditempatkan kembali di SMK Negeri Barat. Kalau enggak mungkin ke mana-mana ya. Dan dulu SMK 4 sekarang ini kayak gini lah ya, menandai bahwa banyak kegiatan. Jadi belajarnya tetap ya terkondisikan dengan baik ya. Yang punya jiwa entrepreneur tadi ingin maju. Guru tak ada nggak masalah, tapi tetap belajar. Ya, jangan datang dulu diam kena marah. Ya. Tapi yang ingin maju datang ada penambahan kemudian. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas hati selalu kekurangan. Lebih dari itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. SMK Negeri 4. Siapa aku? Aku. Siapa aku? Terima kasih kepada
Baik Bapak Ibu, kita